Hati-hati, aku ada di sekitarmu. Ki Ju Ji. Yang kuat, simak sampai habis. Akan kita bahas bagaimana kejinya ia membunuh 10 korban wanitanya. Mari berkenalan dengan seorang psikopat narsisme. Psikopat ini menyadari ketampanan parasnya di masa itu dan memanfaatkannya untuk memburu wanita, memperkosa, hingga membunuh. Yang lebih mengesalkan, ia memperoleh keuntungan uang dari setiap korbannya. Kesadisan ini tidak memandang bulu, baik keluarga terdekat hingga orang yang tak dikenal sebelumnya menjadi korban kegilaan psikopat ini. Pada akhir 2000-an, Korea Selatan dikejutkan oleh salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah modernnya. Pelakunya adalah Kang Ho-sun, pria kelahiran 10 Oktober 1969 di Sochon, Korea Selatan. Ia akhirnya divonis hukuman mati pada 22 April 2009 oleh cabang pengadilan distrik Suwon di Ansan atas pembunuhan 10 wanita antara Oktober 2005 dan Desember 2008. Kasus ini tak hanya mengguncang publik karena skala kejahatannya, namun juga karena menimbulkan banyak pertanyaan tentang keamanan publik, investigasi kepolisian, serta perlindungan terhadap korban dan keluarga. Tidak banyak publikasi terbuka tentang masa kecilnya. Namun, apa yang tercatat kemudian menunjukkan bahwa ia memasuki usia dewasa dengan kehidupan yang tampak normal. Menikah, memiliki anak, dan bekerja. Namun di balik itu, ia menyimpan sisi gelap yang akhirnya muncul dalam bentuk kekerasan yang brutal. Kang sempat memperoleh keuntungan finansial melalui asuransi di kemudian hari, sebuah unsur yang kemudian menjadi bagian dari motif dalam satu atau lebih kejahatannya. Dengan demikian, meskipun ia bukan figur publik atau kriminal besar sejak awal, perilakunya berkembang menjadi sangat ekstrim dan sistematis. Pelaku melakukan pembunuhan di 3 tempat. Yang pertama, Provinsi Gyeonggi. Yang kedua, Provinsi Gangwon. Dan yang ketiga, Kota Ansan. Menurut catatan pengadilan dan laporan media, kejahatan pertama yang terkait Kang terjadi pada 30 Oktober 2005 saat ia membakar rumah ibu mertuanya dan istrinya. Istrinya yang berusia 29 tahun dan ibu mertuanya yang berusia sekitar 60 tahun tewas dalam kebakaran tersebut. Kang berhasil keluar bersama anaknya. Kebakaran ini dipandang sebagai elemen awal dari rangkaian kejahatan yang lebih besar. Pengaturan kebakaran, pembunuhan, lalu pembunuhan berantai. Pada saat itu, beberapa pihak menduga motifnya adalah untuk mendapatkan uang asuransi. Namun, Kang melewatkan bahwa kebakaran itu diatur dengan flammabilis dan ada skema asuransi yang terkait. Pengadilan kemudian menyimpulkan bahwa kebakaran tersebut direncanakan. Bagian awal ini menunjukkan bagaimana modus operandi dan motif Kang mulai terbentuk. Kekerasan yang disertai perolehan finansial serta penghilangan bukti yang sistematis. Pembunuhan berantai selanjutnya dilakukan pada 7 September 2006 di Provinsi Gangwon. Kronologi kejadiannya menggunakan beberapa taktik manipulatif untuk memikat targetnya. Karena daerah sana adalah daerah yang masih cukup desa dan interaksi sesama warga sangat baik. Pelaku memanfaatkan hal tersebut dengan cara memajang foto dirinya dengan anjing di dashboard mobil agar memberi kesan sebagai pria penyayang. Kemudian, memberikan tumpangan kepada wanita yang akan menjadi korbannya. Karena hal ini sudah menjadi rutinitas biasa oleh warga setempat,
interaksi tersebut tidak mengundang kecurigaan, didukung pula dengan visualnya yang cukup tampan pada saat itu. Korban ini diperkosa sebanyak 2 kali kemudian dibunuh. Jasadnya dibuang di sebuah hutan yang tidak terjamah. Mengingat pada tahun itu kecanggihan penyelidikan di daerah tersebut belum mumpuni. Kasus tersebut belum terpecahkan hingga pembunuhan selanjutnya pun terjadi, bahkan menyiksa hingga tak sadarkan diri. Wanita tersebut dibunuh lalu ditelanjangi dan kemudian dibuang ke hutan yang lagi-lagi tidak terjamah oleh masyarakat setempat. Hal itu membuat rasa ketagihan seperti seorang kecanduan rokok atau narkoba. Terbukti dalam waktu dekat, tepat pada tanggal 24 Desember 2006, pelaku melakukan pembunuhan yang sama dengan kasus sebelumnya. Wanita klub menjadi korban kejinya. Tentu saja, lagi-lagi korbannya dibuang ke daerah hutan. Pada 3 Januari 2007, ketika rasa ingin membunuhnya kembali muncul, ia bertemu dengan seorang gadis yang sedang menunggu bis di halte. Kemudian, ia menawarkan tumpangan dengan dalih arah pulang mereka sama. Setelah wanita tersebut berhasil ia bawa, mobil pun melesat ke daerah sepi. Ia melakukan aksi keji dengan memperkosa berkali-kali, membunuh dan menelanjangi korban, lalu membuangnya ke hutan. Karena rasa senang sekaligus penasaran, setelah membunuh beberapa korban, tetapi tak ada tanda-tanda polisi menemukan jejak. Pada 6 Januari 2007, ia melakukan pembunuhan lagi seperti korban kedua dan ketiga hingga yang keempat. Memperkosa dan membunuh wanita malam. Tetapi di tanggal 7 Januari 2007, ia melakukan aksinya lagi dengan aksi yang sama dan disinilah awal mula kecurigaan polisi. Polisi mulai menyadari bahwa banyaknya wanita yang menghilang. Sejak saat itu, polisi mulai menyelidiki hilangnya wanita-wanita yang terlapor. Menyadari pergerakan polisi mulai aktif, pelaku pun menunda aksi selanjutnya. Dan ia mulai berperilaku seperti masyarakat normal yang ikut bertanya-tanya dengan kasus yang sedang hangat pada saat itu. Aksi pembunuhannya kembali ia lakukan setahun lebih kemudian, tepatnya pada tanggal 9 November 2008. Di saat polisi sudah mulai kurang memperdulikan kasus tersebut. Namun, aksi kali ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh ketelitian. Taktik awalnya sama seperti korban wanita di halte sebelumnya. Hanya saja kali ini setelah memperkosa berkali-kali kemudian membunuh, ia memotong semua jari korban agar polisi susah memperoleh sidik jari dalam melakukan tes DNA. Korban terakhir seorang gadis SMA. Tentu saja ia memperkosa lalu membunuh dan memotong jarinya. Tetapi beberapa hari setelah melakukan aksinya, ia menarik uang dari kartu sang korban sebanyak 700.000 won. Walaupun di kantongnya ada uang sebanyak 2 juta won. Tentu saja motif itu untuk memperkaya diri. Ia berpenampilan aneh yang cukup nyentrik, sehingga ketika polisi menyadari kartu korban digunakan, polisi langsung melacak dan mendapati rekaman CCTV pelaku dengan pakaian nyentrik yang cukup mencurigakan. Polisi pun mulai memperketat aksinya dengan melakukan tracking melalui CCTV. Kemudian ditemukanlah satu mobil yang digunakan pelaku. Tapi anehnya, hasil pemeriksaan pemilik mobil tersebut adalah seorang wanita. Kang akhirnya ditangkap pada tanggal 27 Januari 2009. Penangkapan ini mengikuti investigasi yang intens setelah penemuan jenazah beberapa korban di hutan di wilayah Ansan dan di sekitarnya. Setelah 2 hari interogasi, Kang mengaku melakukan 10 pembunuhan. Pengakuan ini membuat penyidik memperluas cakupan kasus. Kepolisian menyatakan bahwa ada kemungkinan Kang terlibat dalam kasus hilangnya wanita lain di wilayah Gangwon dan Gyeonggi yang belum terpecahkan. Penangkapan dan pengakuan tersebut menandai titik balik dari kejahatan yang tersebar dan sulit dipetakan, menjadi kasus yang disatukan dan dikelola sebagai kejahatan berantai
yang cukup besar dengan pelaku tunggal. Pada 22 April 2009, cabang pengadilan distrik Suwon di Ansan menjatuhkan hukuman mati kepada Kang. Alasan yang disampaikan memperhitungkan sifat kejahatan yang keji, korban yang tewas dan keluarganya yang menderita serta pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan. Hakim Lee Tae-soo menyatakan bahwa tidak bisa dihindari untuk memisahkan Kang secara permanen dari masyarakat, mengingat kejahatannya yang sistematis. Selain hukum pidana, dalam putusan perdata tertanggal 16 April 2009, pengadilan memerintahkan Kang untuk membayar kompensasi senilai sekitar 1,3 miliar won kepada keluarga 6 korban. Namun, penting dicatat, meskipun hukuman mati dijatuhkan, Korea Selatan telah memiliki moratorium informal terhadap eksekusi sejak 1997. Dengan demikian, vonis ini lebih bersifat simbolis dalam banyak hal dan memunculkan perdebatan etika yang lebih luas. Dari sisi sosial, kasus ini menciptakan rasa ketidaknyamanan di masyarakat Korea. Meski tingkat kejahatan di Korea Selatan relatif rendah, kejahatan berantai seperti ini memunculkan kepanikan luas. Laporan menyebut bahwa sejak kasus Kang, banyak produsen ponsel meluncurkan fitur darurat untuk pelacakan dan alarm sebagai respon terhadap kecemasan publik. Bagi keluarga korban, dampaknya bersifat traumatis jangka panjang. Tidak hanya kehilangan nyawa anggota keluarga, tetapi juga luka psikologis dari proses penemuan jenazah, pengadilan, dan publikasi media.